Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan hari ini. Kita akan menyoroti isu yang saat ini banyak menjadi perbincangan, yaitu terkait bantuan bencana dari diaspora dan bagaimana pemerintah menanggapinya. Seringkali muncul pertanyaan, apakah barang atau donasi yang masuk dari luar negeri ini otomatis dianggap sebagai barang impor? Dan apakah akan dikenakan pajak? Memang secara prinsip, barang yang masuk ke dalam wilayah kepabeanan Indonesia pada dasarnya dianggap sebagai barang impor dan bisa terutang biaya masuk. Namun, ada pengecualian untuk barang-barang yang ditujukan untuk penanggulangan bencana, di mana pemerintah memberikan fasilitas khusus sehingga tidak langsung dikenakan biaya masuk atau pajak. Kebijakan ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, khususnya PMK nomor 69 PMK April tahun 2012 yang mengatur tentang barang hibah atau kiriman dari luar negeri untuk kepentingan penanggulangan bencana. Yang penting dipahami adalah bahwa fasilitas ini bukanlah sesuatu yang otomatis. Setiap barang atau bantuan yang masuk tetap harus melalui prosedur administratif tertentu agar fasilitas pembebasan biaya masuk bisa diberikan. Prosedur ini mencakup pengajuan ke Bea Cukai dengan melampirkan rekomendasi dari BPBD di daerah masing-masing. Dengan adanya surat rekomendasi tersebut, pemerintah dapat memberikan fasilitas bebas pajak untuk barang bantuan bencana. Seringkali informasi di media sosial dan beberapa media massa menyebutkan kenakan semua bantuan bencana terkena pajak. Klarifikasi resmi pemerintah menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar. Selama prosedur pengajuan berjalan sesuai aturan, bantuan bencana tidak dikenakan pajak atau biaya masuk. Pihak-pihak yang ingin menyalurkan bantuan dari luar negeri disarankan untuk berkoordinasi dengan BPBD di daerah masing-masing dan memastikan dokumen administrasi lengkap, sehingga fasilitas kepabeanan ini bisa dimanfaatkan. Pemerintah juga telah memberitahukan PNBP mengenai mekanisme ini, memastikan bahwa seluruh alur prosedur siap dijalankan. Selain itu, ada perhatian lain yang muncul terkait likuiditas dan pengelolaan anggaran. Beberapa pihak menanyakan, apakah pemerintah akan kembali memindahkan saldo dari bank sentral ke bank umum? Dalam hal ini, jawaban singkat dari pemerintah adalah tidak untuk tahun ini. Akhir tahun diprediksi menjadi periode dengan peningkatan likuiditas, sehingga pemerintah memilih untuk menahan sebagian saldo agar tetap stabil. Namun, jika kondisi dan dinamika ekonomi memungkinkan pada tahun berikutnya, pemerintah akan mempertimbangkan untuk menyalurkan kembali saldo ke perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan likuiditas pemerintah dilakukan dengan penuh kehati-hatian, menyesuaikan dengan kebutuhan fiskal dan stabilitas ekonomi. Selain pengelolaan likuiditas, pemerintah juga menyiapkan KPPN atau kantor perbendaharaan untuk menghadapi lonjakan anggaran di akhir tahun. Data menunjukkan bahwa hingga pertengahan Desember, jumlah surat perintah membayar atau SPM yang masuk sudah mencapai angka yang signifikan, meningkat 64% dibandingkan bulan sebelumnya, dan meningkat 5% dibanding tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengantisipasi volume anggaran yang tinggi di penghujung tahun. Tidak hanya itu, KPPN juga telah dilengkapi dengan jumlah staf yang memadai, serta Satgas Pusat yang siap mendukung kelancaran proses pembayaran. Infrastruktur pendukung juga disiapkan, termasuk telekomunikasi melalui Starlink dan penyediaan genset di daerah-daerah terdampak bencana. Semua persiapan ini dilakukan agar proses pencairan anggaran berjalan lancar tanpa hambatan, termasuk di wilayah yang rawan bencana. Kembali ke isu bantuan bencana, penting untuk menekankan bahwa pemerintah tidak memajaki bantuan yang disalurkan selama prosedur resmi dilalui. Ini berarti, donasi berupa barang atau bantuan yang datang dari diaspora tidak akan dikenakan pajak jika melalui jalur yang benar dan memiliki rekomendasi resmi dari BPBD. Hal ini menjadi jawaban tegas terhadap beberapa pemberitaan yang kurang akurat di media massa. Pemerintah memastikan bahwa barang-barang bantuan ini dapat langsung digunakan untuk kepentingan penanggulangan bencana, tanpa harus terhambat oleh masalah administrasi pajak. Dengan mekanisme ini, bantuan dari masyarakat diaspora maupun pihak internasional dapat segera diteruskan kepada mereka yang terdampak bencana, sehingga penanganan bencana menjadi lebih cepat dan efektif. Lebih jauh lagi, pemerintah menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat. BPBD di daerah menjadi penghubung utama dalam proses administrasi, sementara Bea Cukai bertugas menindaklanjuti pengajuan fasilitas bebas pajak. NBP juga telah dilibatkan untuk memastikan bahwa mekanisme ini berjalan transparan dan sesuai regulasi. Dengan koordinasi yang baik, bantuan dapat segera sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan, tanpa tersendat karena kesalahan prosedur atau kekeliruan administrasi. Hal ini juga menjadi jawaban atas kekhawatiran publik
yang sering muncul di media sosial terkait pajak dan biaya masuk barang bantuan bencana. Sementara itu, pemerintah juga memantau dengan cermat likuiditas dan anggaran akhir tahun. Peningkatan jumlah SPM yang signifikan menunjukkan adanya percepatan pencairan anggaran. Pemerintah memastikan bahwa proses ini tidak hanya lancar, tetapi juga aman dan sesuai aturan. Dengan persiapan staf yang memadai, Satgas Pusat, serta fasilitas telekomunikasi dan listrik cadangan, pemerintah siap menghadapi tantangan logistik maupun teknis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan dapat disalurkan tepat waktu, terutama kepada daerah yang terdampak bencana, sehingga kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi. Secara keseluruhan, klarifikasi pemerintah terhadap isu pajak bantuan bencana dan pengelolaan anggaran menunjukkan komitmen untuk transparansi, efisiensi, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Bantuan bencana dari diaspora maupun pihak internasional tidak akan terhambat pajak selama prosedur resmi dilalui. Sedangkan pengelolaan likuiditas dan anggaran akhir tahun dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah memastikan bahwa bantuan yang masuk tepat sasaran dan anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal. Bagi masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan bencana, langkah pertama adalah berkoordinasi dengan BPBD di daerah masing-masing. Selanjutnya, pengajuan fasilitas kepabeanan dilakukan melalui bea cukai dengan melampirkan surat rekomendasi dari BPBD. Proses ini memastikan bahwa bantuan dapat masuk tanpa dikenakan pajak, sehingga seluruh bantuan dapat digunakan untuk menangani bencana. Pemerintah juga memantau dan mendukung pelaksanaan prosedur ini agar tidak ada kendala dalam penyaluran bantuan. Ini adalah bentuk tanggung jawab negara terhadap warga yang terdampak bencana sekaligus upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat, termasuk diaspora, dalam membantu penanganan bencana secara cepat dan efektif. Dengan persiapan yang matang, baik dari sisi administratif maupun infrastruktur, pemerintah menunjukkan kesiapan menghadapi akhir tahun yang biasanya menjadi periode dengan volume anggaran tinggi. Peningkatan SPM yang signifikan hingga pertengahan Desember adalah bukti bahwa pemerintah telah mengantisipasi lonjakan pengeluaran. Selain itu, staf yang memadai, Satgas Pusat, serta fasilitas telekomunikasi dan genset memastikan bahwa pencairan anggaran berjalan lancar, termasuk di daerah-daerah yang rawan bencana. Semua langkah ini menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap kelancaran anggaran sekaligus memastikan bantuan bencana dapat segera digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pada akhirnya, narasi ini menunjukkan bahwa bantuan bencana dari diaspora dan pihak internasional dapat masuk ke Indonesia tanpa dikenakan pajak, asalkan prosedur resmi dilalui dan rekomendasi dari BPBD dilampirkan. Pemerintah siap mendukung proses ini agar bantuan dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pengelolaan anggaran akhir tahun dilakukan secara hati-hati, dengan persiapan yang matang untuk memastikan stabilitas, likuiditas, dan kelancaran pencairan SPM. Dengan mekanisme yang jelas, transparan, dan efektif, masyarakat dapat lebih yakin bahwa bantuan yang mereka salurkan akan digunakan secara optimal dan tepat sasaran.